welcome back with me and my podcast. Selamat datang di Rintik Seduh Podcast. Welcome to Teri Diary. Mari kita bertemu dengan cerita hari ini. Are you ready? 'Cause I am. Hai Paus dan tim, terima kasih sudah bacain ceritaku. Anyway, aku gak tahu cerita ini akan kelihatan berantakan atau enggak ketika dibacakan, karena mungkin seberantakan itu ketika aku mengetiknya. Paus, aku pernah merasakan trauma sama hal yang namanya cinta, karena aku pernah diselingkuhin berkali-kali sama orang yang bisa dibilang first love, first experience, dan orang yang gak pernah aku sangka akan berbuat demikian. Semenjak saat itu, aku menutup diri dari hal bernama cinta. Aku selalu menghindari orang-orang yang berpotensi bakal menyimpan perasaan ke aku. Bahkan aku selalu mencegah orang yang datang ke hidup aku. Mungkin akan terlihat sejahat itu, tapi aku juga gak akan kayak gini kalau dulu aku pernah digituin. Sampai ketika dia datang. Gak tahu kenapa dari sekian banyak orang yang datang cuma dia yang bisa sampai sejauh ini. Aku gak tahu apa yang menarik dari dia sampai aku dengan senang hati mempersilahkan dia masuk ke dalam kehidupanku. Kami HTS-an karena aku gak mau pacaran, dan dia mengerti itu dan terus ada di samping aku. Dia cowok act of service yang tipe aku banget. Dia bisa melakukan hal kecil yang membuat aku senang. Dia perhatian, ramah, dan selalu peduli sama aku. Tapi aku gak kayak gitu. Aku emang excited bisa nemu orang sebaik dia. Aku bisa nerima kehadiran dia, aku bisa sayang sama dia, tapi aku gak bisa nunjukin itu. Mungkin karena trauma di masa lalu, dulu aku terlalu berlebihan dalam mengekspresikan diri aku. Jadi sekarang aku malah gak nunjukin sikap asli aku ke dia. Kayak aku tuh baper sama dia, seneng sama dia, tapi yang aku tunjukin malah sikap cuek aku, atau yang terkesan biasa-biasa aja kelihatannya. Padahal dia tuh cowok yang semua aku dirayakan. Tweet aku isinya tentang dia. Aku bikin cerita di Wattpad tentang dia. Aku banggain dia ke teman-teman aku. Aku buatin dia playlist. Flipside aku isinya puisi tentang dia semua. Tapi salahnya, aku memendam itu. Dia gak pernah tahu kalau dia sedih rayakan itu sama aku. Awalnya dia biasa-biasa aja dan gak mempermasalahkan sikap aku yang kayak gitu. Tapi akhirnya dia bilang kalau dia gak suka sama aku yang cuek. Dia pengen aku nunjukin sikap childish aku, bahagianya aku, sedihnya aku ke dia. Karena dia tipikal yang hal kecil pun pasti diceritain ke aku. Kasarnya, mungkin selama kami deket, aku tahu semua tentang dia. Tapi dia gak tahu apapun tentang aku karena aku terlalu menutupi semua itu. Waktu itu aku cuma iyain doang. Aku juga udah mencoba hal itu tapi tetap gak bisa. Aku terlalu ragu untuk nunjukin sikap asli aku ke dia, karena kalau dia tahu sikap asli aku takut dia pergi. Ditambah lagi sama gosip yang katanya dia belum move on dari masa lalunya, membuat aku semakin gak pengen menunjukkan sikap asli aku. Aku pengen nanya soal masa lalu dia, tapi emangnya aku punya hak? Kami kan HTS. Aku cemburu dengan orang lain jodoh-jodohin dia sama masa lalunya. Tapi, apa HTS berhak cemburu? Perlahan, aku menyesali keputusanku tempo lalu. Waktu aku memilih untuk HTS karena emang seabu-abu itu ujungnya. Sampai akhirnya, aku ada di titik ketika aku pengen nunjukin sikap aku. Waktu itu, kami lagi renggang dan lagi menunggu kepastian tentang kedekatan kami. Aku akhirnya cerita bahwa sebenarnya sikap aku gak kayak gini. Sebenarnya aku kayak gini karena aku punya trauma. Sebenarnya aku gini karena aku ragu, takut kamu belum selesai sama masa lalu kamu dan bla bla bla. Aku kira dengan itu dia akan cukup ngerti aku, tapi semuanya jadi terlambat. Dia udah capek sama aku, capek ngemis-ngemis kabar, ngemis-ngemis keadaan, dan mungkin kalau aku ada di posisi dia, aku pun bakalan capek. Dia milih pergi, padahal aku kira kami akan jauh lebih baik setelah aku jujur soal ini. Ternyata enggak. Aku gak pernah nyangka bahwa kisahnya akan sesingkat ini. Sesingkat saat aku menyadari bahwa masanya emang udah habis. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Perihal rasa sakit akan sebuah kepergian sebenarnya gak seberapa. Aku udah mulai berdamai dengan rasa sakit itu.
Tapi aku masih gak bisa berdamai dengan kebingungan-kebingungan di dalam diriku sendiri. Kalau nanti ada yang nanya, kamu masih sama dia? Atau menceritakan apapun tentang dia ke aku, terus aku harus gimana? Kebingungan tentang aku yang terus saja terlihat baik-baik saja di hadapan semua orang. Padahal di detik-detik kemarin, aku baru saja mengikhlaskan sebuah perpisahan. Kebingungan tentang perasaanku sendiri, perihal rasa bersalah yang tidak dapat kuatasi dengan baik, perihal ketakutan akan trauma yang semakin menjadi, perihal rasa marah atas keterlambatanku dalam menyadari perasaan ini, perihal aku yang nyatanya tidak mengenal diriku sendiri. Aku ngetik ini sambil bingung juga, Bingung mau aku apa, bingung mau ngapain, bingung harus gimana. Yang pasti sebelum ada dia aku baik-baik aja, pun setelahnya juga harusnya begitu. Makasih maaf kalau bikin bingung. Seperti dapat surat yang isinya tuh singkat, padat, cukup tapi sangat membekas. Aku tadinya gak pengen cerita ini, tapi ternyata ke-trigger, jadi pengen ikutan curcol. Tapi belum lama ini aku mengalami keadaan semacam ini sih, cuman bedanya aku yang dibikin bingung. Aku posisinya mungkin di dalam cerita ini, aku yang kayak si cowok yang kamu ceritain. Aku dibikin bingung gitu sama seseorang. Yang menyebalkannya adalah bingungnya itu tuh bukan kayak pertanyaan yang harus dijawab, tapi kayak foto yang blur padahal nggak perlu blur gitu loh, ngerti gak sih? Kayak pemandangan yang sebetulnya bisa kita lihat dengan jelas, tapi karena dia bingung, aku jadi nggak bisa lihat itu apa sebenarnya. Sampai akhirnya aku bilang gitu sama dia, mungkin seperti yang tokoh yang kamu ceritakan ini kan dia bilang kayak, aku nggak suka sifat kamu yang kayak gini. Aku pun kayak gitu. Aku bilang sama dia kayak, aku nggak suka sama kita yang kayak gini. Maksudnya aku tuh bingung jadinya karena kamu pun bingung gitu. mungkin kalau HTS emang lebih banyak perasaan bingungnya ya daripada sedih dan senangnya. Tapi itu tetap valid perasaannya, dan aku mencoba untuk menggambarkannya walaupun emang susah banget dijelasinnya. Dia pengen aku ada buat dia. Dia pengen aku selalu interaksi sama dia dalam hal komunikasi. Dia mau chatnya aku tanggepin, dia mau mendapatkan perhatian aku. Tapi somehow ketika aku tanya kayak, ini kita beneran jalan kan? Atau ini kita lagi ke tujuan yang ini kan? Dia hilang. Kadang hilang, kadang ganti topik, mengalihkan pembicaraan, kadang jadi balik nanya. Ketika aku bilang, ini kita kesini kan? Terus dikata dia, emangnya harus ya ke situ? Emangnya ada masalah ya sama kita sampai kamu harus nanya kayak gitu? Aku gak merasa kalau aku menuntut, aku cuma nanya karena aku khawatir kalau sampai bekal yang udah aku bawa nih, semua bekal yang aku bawa untuk perjalanan ini nantinya akan sia-sia karena ternyata perjalanannya gak ada. Dan jujur itu udah cukup lama gitu berlangsungnya, sampai akhirnya aku memutuskan untuk bicara serius sama dia. Setelah melewati banyak kesedihan, kegalauan, kegundahan, kebimbangan, dan kebingunganku sendiri, kayak gue perlu ngomong gak ya sama dia? Karena kalau gue ngomong bisa aja semua selesai gini aja, karena gak ada yang pernah dimulai. Dan kalau gue ngomong atau gue nanya sama dia mungkin jadi kayak, oh udah kita udah aja di sini. Paham kan? Aku selama ini takut nanya sama dia karena aku gak siap untuk kehilangan interaksi yang udah aku punya sama dia, walaupun itu gak jelas gitu. Aku punya feeling kalau dia juga punya perasaan sama aku, tapi it's not enough. Aku butuh dia bilang, aku butuh dia kasih tahu aku dia tuh kayak gimana ke aku. Aku butuh dia make sure ke aku kayak, oh iya kita kesini kosan. Curcol, paham kan? Kita kan gitu gak sih? Kayak it's not about tomorrow or next week or next month or next year. Aku tuh gak pernah mempermasalahkan waktu sama sekali dari dulu. Gue curhat banget di sini ya.
Aku gak pernah mempermasalahkan waktu. Cuman aku pengen tahu ini beneran ada gak sih perjalanannya. Peta yang selama ini lo ceritain ke gue, lo kasih ke gue, itu beneran ada gak sih? Atau cuma ada di kepala gue gitu kan? Akhirnya aku tanya, dan bener bahwa harusnya gak perlu aku tanya pun aku tahu jawabannya. Dia bingung sama dirinya sendiri, dia bingung sama perasaan dia sendiri. Perasaan aku membuat dia takut. Rasa sayang aku membuat dia jadi lebih takut. Kalau kamu yang menutup diri dari dia, aku kebalikannya. Dia yang menutup diri buat aku. Dan di situ aku sadar bahwa ini gak akan pernah berhasil kalau cuma aku yang membuka dunia aku buat dia sementara dia enggak. Jadi saat itu aku langsung tanya sama dia, kita nih akan kayak gimana sih? Terus jawabannya tuh ya bukan mengecewakan ya. Aku gak pernah menganggap dia mengecewakan aku sih. Cuman memang harapanku dan ekspektasi aku terhadap dia tuh terlalu jauh. Iya, ketika aku tanya, ya kita gimana sih? Sebenarnya kita lagi ngapain sih? Terus dia kayak, ya kita kan emang kayak gini dari dulu. Terus aku tanya lagi gitu sama dia, iya gini tuh gimana? Kita berpasangan sekarang, kita punya komitmen sekarang, kamu lagi jalanin sesuatu gak sama aku? Terus jawabannya selalu kayak, kenapa sih harus tanya itu? Emangnya kita pernah ada masalah selama ini? Jadi ternyata gak pernah nyambung gitu. Apa yang aku bayangin terhadap dia gak sesuai sama yang terjadi di realitanya gitu. Dia masih bingung dengan dirinya sendiri. Dia masih terus nutup dirinya buat aku. Jadi pada saat itu yang bikin aku sedih bukan ketika aku sadar bahwa ini akan selalu menjadi cerita yang tidak jelas, cerita tanpa judul. Tapi ketika aku udah buka dunia aku buat dia, aku kasih dunia aku buat dia, ternyata dia tetap gak bisa buka dunia dia buat aku. Dunianya masih terkunci, dirinya masih tertutup, dan aku gak bisa menembus itu. Jadi seperti yang tokoh kamu ceritakan, aku juga pergi. Karena apa ya? Karena gak akan berhasil aja menurut aku. Aku tahu dia punya masalahnya sendiri, aku tahu dia punya traumanya sendiri, dia punya hal-hal yang membuat dia kesulitan. Tapi kalau dengan kehadiran aku pun gak mengubah itu, kayak dia tetap maunya kayak gitu, berarti ada aku atau enggak tuh sama aja, paham gak sih? Ya akhirnya aku mutusin untuk kayak, ya udah akhirnya gak lama percakapan itu terjadi. Karena dia langsung kasih aku jawaban kayak gitu, jawaban membingungkan. Jadi ditanya malah balik nanya gitu. Akhirnya aku bilang sama dia, aku tuh gak mau banyak nanya karena kayak sebetulnya aku punya jawaban yang aku butuhin selama ini. Cuman aku terlalu takut untuk melihatnya dan mendengarnya. You got my point? Akhirnya aku bilang sama dia, interaksi kita tuh udah terlalu lama. Aku kenal kamu juga udah terlalu lama. Tapi ternyata aku gak pernah bener-bener kenal kamu. Jadi mungkin kita gak perlu kayak gini lagi, gak perlu ada komunikasi lagi. Kita cukup jadi teman yang saling lihat dari jauh aja. Terus aku juga bilang, kalau suatu hari nanti kamu udah gak bingung, kamu jangan ke aku lagi, jangan cari aku lagi, jangan berusaha kasih penjelasan ke aku lagi karena semua udah terlambat. Aku maunya dijelasin hari ini, aku maunya gak bingung hari ini. Jadi kalau gak hari ini lebih baik gak perlu dijelasin lagi. Dia mungkin gak expect aku akan jawab itu, tapi emang gak bisa. Aku pernah di masa aku sangat menutup diri dan aku lebih milih untuk gak deket sama siapapun karena aku tahu itu cuma akan menyakiti orang yang sayang sama aku. Percaya deh, itu sangat menyesakan sih. Jadi kita kayak bareng sama dia tapi kita gak sama dia. Kayak selama ini kita ngerasa ada di satu rumah, ternyata kita cuma ada di depan pagernya. Mendekati depan pintu pun enggak gitu. Kita sebetulnya cuma ada di batas pagarnya. Dan jujur itu enggak enak. Jadi menurut aku,
kita harus menyelesaikan urusan kita sama diri kita sendiri. Jangan sampai orang yang sayang sama kita tuh kena dampaknya. Sejujurnya aku pernah berada di duanya sih. Maksudnya aku pernah menjadi orang yang menutup diri. Aku pun pernah berhadapan dengan orang yang menutup dirinya dengan aku, dari aku gitu. Dan menurut aku ini adalah hal yang sangat manusiawi. Jangan sampai kamu ngerasa kayak kayaknya ini gue doang ya, kayaknya gue terlalu berlebihan ya dalam hal ini. Enggak ya. Trauma tiap orang tuh gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Seberapa sedihnya, seberapa terpuruknya, seberapa beratnya, itu emang gak bisa dijelasin. Tapi yang mau aku ulangi berkali-kali adalah jangan sampai trauma itu memenangkanmu. Aku tahu trauma itu ada, aku tahu luka dari masa lalu itu ada, tapi bukan berarti kita harus menjelma luka itu. Kita harus membiarkan luka itu sembuh, cepat atau lambat, hari ini atau besok, bulan depan atau tahun depan. Kita harus membiarkannya sembuh. Jadi jangan sampai kita tahu cara ngobatinnya gimana, tapi karena kita terlalu keras kepala, kayak udah itu gak akan bisa diobatin lagi. Jadi luka yang kecil semakin besar, luka yang harusnya sembuh jadi semakin infeksi, paham kan? Emang butuh waktu untuk sembuh, tapi mencoba sedikit demi sedikit itu lebih baik daripada gak sama sekali. Emang kelihatannya susah banget untuk percaya bahwa setelah semua hal yang ada di kehidupan kita, terus one day Allah beneran kirim orang yang tepat buat kita. Emang rasanya sulit banget untuk percaya, karena kita pernah hancur sehancur-hancurnya, kita pernah sedih sesedih-sedihnya. Jadi untuk kayak percaya apakah akan ada orang yang menyayangi gue dengan tulus, mungkin jawabannya harus kita balikin ke diri kita sih. Apakah kita bisa sayang sama diri kita sendiri setulus itu? Karena kalau kita sendiri aja gak sayang, kita sama diri sendiri aja terus kasih hukuman, terus nyalahin diri sendiri, ya gimana Allah mau kasih orang yang tepat? Gimana Allah mau kasih orang yang sebagaimana kita gitu? Jadi jangan jauh-jauh mikirin orang lain, kita fokus aja dulu ke diri sendiri. Sembuhin, ajak dia senang-senang, sampai lama-lama masa lalu dan semua trauma itu membuat kita tersenyum ketika mengingatnya. Jadi lebih baik menepi dulu, jangan langsung harus buru-buru jalan lagi. Menepi, minum air putih, diobatin dulu lukanya, dinotis ya lukanya, jangan diabaikan. Jangan luka gini doang ntar juga sembuh sendiri. Mungkin luka yang kita anggap sepele itu emang butuh kita rawat dulu sih, sampai luka itu kering dan akhirnya kita bisa memulai cerita yang baik dengan orang yang tepat. Well, lukanya pasti masih ada, bekas lukanya pasti masih ada, dan kita waktu ngeliat tuh kayak oh ini waktu itu gara-gara itu. Kita malah punya cerita untuk kita ingat kembali dengan diri kita sendiri bahwa gue pernah melewati hal seburuk itu. Berarti apa yang ada di depan, walaupun yang di depan gak akan jauh lebih mudah, akan ada sedih juga gitu. Karena hidup gak mungkin isinya warna-warni doang, gak cuman bahagia doang. Tapi kita jadi ingat, oh yang dulu aja pernah gue lalui, hari esok pasti bisa gue hadapi. Remember, cuma kita yang bisa nolongin diri kita sendiri. Apalagi lukanya yang ada di dalam perasaan. So take your time. Sembuh emang butuh waktu, tapi jangan terlalu lama menunda-nundanya.